Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menambah amal soleh. Semoga kita dapat memanfaatkannya sehingga mendapatkan kebaikannya. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat. Selawat serta salam tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan dan bimbingan melalui sabdanya, sehingga kita mantap dalam melaksanakan ajaran Islam. Hadirin yang berbahagia, berdoa merupakan suatu keharusan bagi setiap muslim, sebab dialah yang berkuasa mengabulkan setiap doa serta tempat bergantung setiap makhluk. Di dalam Quran surah Mu'min ayat 60 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada hambanya agar berdoa kepadanya dan dijanjikan akan dikabulkan. Jika tidak berdoa, dikatakan orang yang sombong karena enggan melaksanakan ibadah, serta akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Pada ayat lain yakni Quran surah Al-Baqarah disebutkan syarat diterimanya berdoa, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Asbabun nuzulnya, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, apakah Rabb kita dekat sehingga kita berbisik kepadanya, atau dia jauh sehingga kita menyerunya? Nabi pun diam dan tidak menjawab. Maka turunlah ayat ujibu da'watid da'i. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun dikabulkannya doa sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya serta bermodal iman kepadanya. Oleh karena itu,
memperbanyak ketaatan kepadanya akan memberikan peluang yang besar dikabulkannya doa. Ada 3 orang yang doanya mustajab. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi, salasatun la turaddu da'watuhum as-sha'imu hatta yuftira wal imamul adilu wal mazlum. Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya mereka. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doanya orang-orang yang dizolimi. Hadis riwayat Tirmizi. Berdasarkan hadis ini, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Pertama, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Orang yang berpuasa, yang menahan lapar dan dahaga, sangat dihargai atau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sangat banyak sekali yang tidak boleh dilakukan karena akan merusak pahala puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata palsu dan pengamalannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan orang itu untuk meninggalkan makanan dan minuman. Hadirin yang berbahagia, doa orang yang tidak ditolak yang kedua adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang dapat melakukan sebagaimana yang diamanatkan kepadanya. Jika tidak, maka pemimpin itu disebut zalim. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat, tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian akan ditanyakan tentang yang dipimpinnya. Muttafaqun alaih. Tentu yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang memimpin rakyatnya. Selanjutnya, orang yang doanya tidak ditolak yang ketiga adalah orang-orang yang dizolimi. Hadirin yang berbahagia, betapa pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hal itu merupakan ketaatan dan bentuk rasa ketergantungan kita kepadanya. Rasa ketergantungan ini akan menjadikan diri kita hanya beribadah dan memohon kepadanya dalam mengarungi samudera kehidupan yang penuh dengan tantangan dan permasalahan hidup. Semoga kita yang hadir di majelis yang penuh barokah ini, juga keluarga kita, selalu mendapatkan petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terhindar memohon selain kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim.